Sudah terlihat belum ya, Pak? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perilaku konsumen dalam konteks jasa. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Arman Aryana, lalu ada teman saya, Ferdiana Dinugraha, Bella Octavia Prasasti, Riyuda saya Anggi Agustin. akan kami mulai pengertian dan tujuan dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam mencari, lalu membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Ini diambil dari Schiffman, Kanoop, dan Wiesenblit pada tahun 2010. Lalu untuk apa sih kita mempelajari perilaku konsumen? Yang pertama, pencapaian tujuan bisnis dilakukan melalui penciptaan kepuasan pelanggan. Pemahaman perilaku konsumen dapat mengetahui apa yang diharapkan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu meliputi apa aja sih? Menurut saya, kepuasan pelanggan itu yang pertama itu kualitas produk ya. Kalau misalnya kualitas produknya bagus, maka konsumen akan jauh lebih senang membeli produk tersebut. Lalu ada juga kualitas pelayanan konsumen. Jika pelayanannya bagus, maka konsumen akan lebih senang dan akan melakukan repeat order. Lalu yang ketiga ada juga harga produk. Kalau misalnya harga produknya tinggi namun kualitas rendah, pasti orang-orang tersebut tidak akan repeat order karena percuma. Lalu ada kemudahan mengakses produk tersebut juga. Jadi misalnya pembeliannya tersebut itu mudah untuk dicapai. Misal ada di Indomaret terdekat ataupun supermarket terdekat lainnya. Nah, lalu dalam rangka mengimplementasikan orientasi pelanggan diperlukan pengembangan customer culture. Lalu yang ketiga ada mempelajari cara menjadi konsumen yang bijak agar dapat membuat keputusan pembelian yang optimal. Lalu di sini ada tipe konsumsi. Yang pertama ada self-concept attachment, yaitu produk membantu pembentukan identitas diri sendiri. Di mana contohnya adalah produk-produk yang bermerek, seperti misalnya ada baju yang bermerek, seperti contohnya Uniqlo ataupun H&M, yang akan membantu pembentukan identitas diri dari konsumen tersebut. Lalu yang kedua ada nostalgic attachment, produk yang menghubungkan konsumen dengan masa lalu mereka. Jadi konsumen itu apabila membeli produk tersebut akan ingat masa lalu mereka, seperti contohnya mereka membeli CD lagu-lagu lama ataupun film-film lama yang akan mengingatkan memori-memori mereka tentang masa lalu mereka. Lalu ada interdependence, produk menjadi bagian rutinitas sehari-hari. Jadi contohnya adalah misal mereka membutuhkan sabun untuk mandi setiap harinya, ataupun mungkin ada orang yang sudah adiksi terhadap rokok, jadi mungkin sehari-hari harus membeli rokok. Lalu ada juga yang keempat yaitu love, di mana produk membangkitkan ikatan emosional tertentu seperti kehangatan, kegairahan, dan emosi lainnya. Jadi contohnya itu seperti Hess House Harrier. Nah, Hess House Harrier itu bentuk olahraga ataupun rekreasi yang berbentuk aktivitas, misal seperti jalan ataupun lari, tapi mengikuti petunjuk yang ada di peta gitu. Lalu ada model 3 tahap konsumsi jasa. Yang pertama ada tahap pra-pembelian, yaitu kesadarannya akan kebutuhan pencarian informasi, seperti klarifikasi kebutuhan, mengeksplorasi berbagai solusi, mengidentifikasi alternatif produk-produk pelayanan dan pemasok. Konsep kuncinya adalah timbulnya kebutuhan dan pembentukan pengelompokan. Lalu pengevaluasian sejumlah alternatif solusi dan pemasok, yaitu mempelajari informasi pemasok, mempelajari dari pihak ketiga, mendiskusikan dengan petugas layanan, dan menampung saran dari pelanggan lain. Konsep kuncinya adalah penyelidikan atribut, pengalaman, dan kepercayaan, persepsi risiko, yaitu pembentukan harapan. Nah, ada 4, yaitu tingkat layanan yang diinginkan,
tingkat layanan yang memadai, dan tingkat layanan yang diperkirakan, serta zona toleransi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Model 3 tahap konsumsi jasa. Tahap transaksi jasa, yaitu melakukan pemesanan layanan kepada pemasok yang terpilih. Dengan konsep kunci, 1. Moment of truth, transaksi interaksi jasa, sistem reflection, teori peran dan naskah, teater sebagai metafora. Yang kedua adalah tahap pasca transaksi interaksi jasa, mengevaluasi kinerja layanan, yaitu intensi di masa yang akan dengan konsep kunci, konfirmasi atau diskonfirmasi terhadap ekspektasi. Dan ada intensi di masa yang akan datang, dengan konsep kunci, kepuasan dan ketidakpuasan, pembelian kembali, word of mouth. Next. Stimulus pembelian, terdiri dari social boost, yaitu stimulus yang didapatkan dari kelompok referensi yang dijadikan panutan oleh seseorang. Ada commercial boost, yaitu stimulus bagi konsumen untuk melakukan pembelian sebagai hasil promosi perusahaan atau iklan. Yang satunya ada physical boost, yaitu stimulus yang ditimbulkan karena kondisi fisik, yaitu seperti lapar, haus, dan lain-lainnya. Atribut jasa. Pencarian atribut atau search atribut adalah karakteristik berwujud yang dapat dinilai pelanggan sebelum membeli. Untuk restoran, sebelum kita membeli, kita bisa melihat jenis makanan, lokasi, tipe restoran, dan lain-lain. Atribut pengalaman atau experience atribut adalah hal-hal yang tidak bisa dievaluasi sebelum pembelian dilakukan. Kita tidak akan tahu rasa makanan, pelayanan sebelum membelinya. Yang ketiga ada atribut kredibilitas atau credence atribut, adalah karakteristik produk yang dirasakan oleh pelanggan masih sulit untuk dievaluasi bahkan ketika mereka sudah mengonsumsi produknya. Kondisi dapur yang higienis, kesadaran bahan baku masakan. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Yuda. Persepsi resiko atas pembelian jasa. Fungsional, hasil yang tidak memuaskan, contohnya, apakah binatu ini bisa menghilangkan noda dari jaket? Yang kedua, finansial, kehilangan uang, biaya tak terduga. Contohnya, apakah saya akan kehilangan uang jika saya melakukan investasi yang direkomendasikan oleh broker saham saya? Yang ketiga, waktu, buang-buang waktu atau penundaan. Apakah saya harus mengantri sebelum mendapatkan perawatan dokter? Yang keempat, fisik, contohnya apakah isi kiriman ini akan rusak di perjalanan. Yang kelima, psikologis, ketakutan dan emosi pribadi. Contohnya bagaimana saya bisa yakin kalau pesawat ini tidak akan jatuh. Yang keenam, sosial, bagaimana pikiran dan reaksi orang lain. Apa yang teman-teman saya pikirkan jika mereka tahu saya tinggal di hotel murahan ini. Yang terakhir, sensor indera, dampak yang tidak diinginkan pada kelima indera. Apakah di kamar tempat saya menginap akan berbau rokok? Next. Strategi untuk pembangunan kepercayaan pelanggan. Untuk membangun kepercayaan pelanggan. Yang pertama, mendorong para pelanggan prospektif untuk mengenali layanan dari brosur, situs web, dan video. Yang kedua, mendorong para pelanggan prospektif untuk mengunjungi fasilitas layanan sebelum melakukan pembelian. Yang ketiga, menawarkan uji coba gratis yang cocok untuk jasa dengan atribut pengalaman yang tinggi. Yang keempat, iklan, menunjukkan bukti kualifikasi. Yang kelima, menerapkan prosedur keamanan yang dapat membangun rasa yakin dan percaya. Yang terakhir, menawarkan jaminan seperti garansi uang kembali dan jaminan kinerja. Pada ekspektasi akan layanan, zona toleransi terjadi ketika adanya layanan yang diinginkan dan layanan yang diberikan memadai. Adanya kebutuhan pribadi dan kepercayaan akan hal-hal yang akan terjadi membuat seseorang menginginkan suatu layanan atau jasa. Layanan yang diinginkan seseorang juga dipengaruhi dengan adanya janji layanan, eksplisit dan implisit atau word of mouth, atau pengalaman yang sudah ada. Janji layanan eksplisit dan implisit atau word of mouth, atau pengalaman yang sudah ada ini, juga memberikan perkiraan akan layanan yang diberikan sehingga dengan adanya layanan yang diberikan, maka diharapkan akan adanya layanan yang memadai.
Layanan yang memadai juga dipengaruhi oleh dua hal, yaitu perubahan layanan dan faktor situasional. Jadi, layanan yang diinginkan seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal yang pada akhirnya diharapkan layanan yang didapat memadai. Next, tahap pelayanan, metafora, moment of truth, momen di mana penyedia layanan dan pelanggan saling berhubungan di arena. Persepsi kualitas dibentuk pada saat moment of truth. Layanan kontak tinggi memerlukan interaksi pelanggan dan organisasi selama proses pelayanan. Tantangannya adalah bagaimana membuat pengalaman yang berkesan bagi pelanggan, baik lingkungan fisik maupun saat berinteraksi dengan petugas layanan kontak rendah. Hanya sedikit kontak fisik antara para pelanggan dengan para penyedia layanan. Untuk kenyamanan pelanggan, terdapat kecenderungan merubah kontak tinggi menjadi kontak rendah seiring dengan banyaknya pelanggan yang melakukan swalayan. Model survection yaitu sebuah sistem yang mengintegrasikan pemasaran, operasi dengan pelanggan, restoran Hanamasa contohnya. Yang terakhir, metafora theater merupakan upaya untuk mengomunikasikan bagaimana seseorang dapat melihat panggung layanan untuk menciptakan pengalaman yang diinginkan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi. Anggi, sinyalnya udah benar. Oke, saya lanjutkan saja. Untuk level kontak customer, di sini ada bagannya. Semakin ke kiri yaitu semakin kontaknya semakin tinggi, ya. Seperti ada restoran, ada jasa penerbangan juga, ada hotel. Yang semakin ke bawah seperti internet banking, TV kabel, dan asuransi. Next. Sistem serve-function, inti yang bersifat teknis, yaitu tempat di mana input diproses dan elemen jasa diciptakan. Contoh, dapur pada sebuah restoran. Sistem pengantaran layanan, yaitu tempat di mana jasa diantarkan kepada pelanggan. Next. Teater sebagai metafora. Teori peran yaitu kombinasi dari sejumlah pertanda sosial atau ekspektasi pelanggan yang memandu perilaku dalam suatu keadaan atau konteks yang spesifik. Dua teori naskah, yaitu sebuah naskah layanan atau service script, memerincikan berbagai rentetan perilaku para pegawai dan para pelanggan yang harus dilakukan selama pengantaran layanan. Tiga teori peran dan naskah saling melengkapi atau KPM. Next. Berikut ini ada bagian juga yang kiri mudah dinilai seperti makanan, kendaraan bermotor, kursi, dan pakaian. Yang sulit dinilai ada operasi medis, pendidikan, dan penerbangan. Yang di kiri ini atribut pencariannya lumayan tinggi, untuk yang kanan kepercayaannya tinggi. Untuk yang kanan kepercayaannya yang tinggi. Dan untuk yang tengah itu untuk pengalamannya karena langsung berinteraksi langsung seperti salon dan hidangan restoran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi. Kemudian di sini ada tahap pasca pelayanan. Ada beberapa keputusan pelanggan dengan pengalaman layanan. Yang pertama, ada dikonfirmasi positif apabila layanan lebih baik daripada ekspektasi. Yang kedua, dikonfirmasi negatif apabila layanan lebih jelek daripada ekspektasi. Yang ketiga, konfirmasi biasa apabila layanan sesuai dengan ekspektasi. Lalu ada ekspektasi layanan. Ekspektasi layanan, yang dimaksud dengan ekspektasi layanan adalah harapan atau ramalan mengenai perkembangan kepada pelanggan di masa yang akan datang. Ada beberapa tahapan ekspektasi layanan. Yang pertama ada ekspektasi layanan dibentuk mulai dari proses pembuatan keputusan, kemudian pelanggan akan mengevaluasi layanan yang mereka rasakan. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami bagaimana para pelanggan mengevaluasi layanan mereka untuk kemudian secara proaktif mengelola aspek-aspek operasional
yang memiliki efek tahapan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, ada hubungan antara kepuasan dengan kinerja korporat. Para peneliti dari University of Michigan menemukan bahwa rata-rata setiap 1% peningkatan dalam kepuasan pelanggan terkait dengan peningkatan sebesar 2,37% dalam ROI (Return on Investment). Sekian, terima kasih. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi tanya jawabnya. Silakan untuk menanyakannya di kolom chat. Terima kasih. Pak Febri, ini sudah bisa di stop recording apa nanti ya? Nanti ya, selesai tanya jawab ya. Oh, baik, Pak. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Fahri Setiawan. Bagaimana cara membuat konsumen melakukan repeat order, khususnya konsumen Indonesia yang lebih memilih untuk mencoba merek lain daripada membeli merek tersebut lagi, contohnya pada produk smartphone. Untuk produk smartphone, mungkin orang-orang Indonesia mungkin akan mencoba untuk membeli iPhone, maka mungkin orang-orang tersebut tidak akan mau untuk pindah dari iPhone lagi. Karena dari segi kualitas, itu mungkin menurut saya lebih dari smartphone-smartphone lain, yaitu jika misal produk tersebut bagus dan mungkin tidak ada kekurangan atau mungkin sedikit saja kekurangan, maka kecil kemungkinan orang tersebut akan pindah ke merek lain, begitu. Bagaimana Mas Muhammad Fahri Setiawan? Iya, cukup. Makasih. Sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, itu ada lagi. Saya akan menjawab pertanyaan Septiangga Rizky Jeludalasa. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan ada 3 atribut jasa.
Untuk yang paling ampuh dan efektif dalam menarik konsumen, apakah ada atribut jasa yang harus diproteskan? Terima kasih. Atribut jasa yang paling efektif sebenarnya adalah pencarian atribut atau search atribut. Karena bisa langsung dilihat, seperti kita ke restoran, kita bisa melihat jenis makanannya. Jadi dari impresi awal bisa langsung diketahui. Kalau yang lain-lain itu harus dirasakan dulu, atau malah harus dikonsumsi dan dievaluasi juga. Tapi kalau untuk pencarian atribut hanya diperlukan dilihat saja. Dan untuk yang diproteskan menurut saya adalah pencarian atribut, karena itu yang paling, karena apa? Karena produknya dapat dilihat langsung terlebih dahulu daripada dirasakan. Bagaimana jawabannya? Baik, Mas. Terima kasih atas Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hendra Adianto. Apa perbedaan word of mouth saat ini dan zaman dahulu sebelum era sosial media? Terus apa yang dilakukan oleh influencer di sosial media dalam menginfluence followers-nya untuk membeli sesuatu, termasuk word of mouth. Perbedaannya hanya pada kecepatan informasinya dan media. Kalau dulu contohnya televisi, sekarang ada sosial media. Terus kalau untuk influencer itu termasuk sarana sebagai word of mouth. Gimana Mas Hendra? Baik Mas, terima kasih. Oke. Adakah yang ingin bertanya lagi? Monggo, silahkan ke kolom chat saja.
Saya rasa sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kami tutup saja. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan sikap kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.